Kalau handphone teman-teman mudah panas dan baterai cepat boros, bisa kemungkinan kalian belum ubah beberapa settingan ini ya guys. Nah di video kali ini aku bakal kasih settingan yang wajib kalian ubah biar performance makin bagus, privasi kalian juga nggak bocor, baterai makin irit, storage makin luas. Dan video ini cocok banget ya buat teman-teman yang baru pakai iPhone. Yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita ngebahas settingan buat security dan privacy-nya. Langsung aja masuk ke setting dan pilih Face ID dan passcode. Nah, di sini yang pertama teman-teman pastiin udah hidupin fitur ini ya, Stolen Device Protection. Tujuannya apa? Itu biar bikin iPhone teman-teman tetap aman ya, walaupun iPhone kalian dicuri, mau ganti passwordnya, ganti passcode, atau ingin menghapus password Apple ID, akan ada waktu delay sekitar 1 jam ya guys. Jadi mungkin buat teman-teman kalian yang mungkin tahu password kalian, ingin ngambil iPhone teman-teman juga nih, mau ganti passwordnya, turn off buat iCloud-nya, dia kan ada jeda waktu ya guys. Dan jangan lupa ya, di bagian buat security delay-nya, teman-teman pilih yang always. Selanjutnya masih pada bagian passcode ini. Nah, pada bagian paling bawahnya, teman-teman harus batasi akses pada saat layar dikunci guys. Sebagai contoh, kalau aku lock iPhone aku, nah kita kan bisa ngakses dari notifikasi, bisa ngakses control center. Nah, pada bagian ini, allow access when locked, kalau teman-teman matiin, itu nggak bisa diakses tanpa Face ID ya guys. Jadi ngomongin buat device kalian, itu jauh lebih aman ya. Baru bisa dibuka ketika Face ID udah terhubung. Kayak sebagai contoh di sini, buat notif center aku matiin, control center juga ini wajib dimatiin, biar nggak sembarangan orang ini matiin mode airplane atau baca notifikasi. Hanya kita aja yang bisa baca notif ya guys. Next, masih pada bagian privacy, ini ada di location service. Nah, di sini teman-teman wajib kalian turn off ya guys buat lokasinya. Jadi nggak semua aplikasi itu kita ngizinin buat detect lokasi kita setiap saat ya guys. Selain nggak perlu, ini juga malah bikin baterai iPhone makin cepet boros. Nah sebagai contoh, kalau kayak Facebook, kamu bisa pilih while using the app. Dan ngomongin buat precise location-nya, ini sih opsi aja guys. Kalau teman-teman turn on, dia bakalan baca lokasi kalian secara detail dan presisi ya guys. Cuma kalau teman-teman turn off, dia hanya baca sekitar wilayahnya aja ya. Dan menurut aku, kalau memang teman-teman butuh seperti buat aplikasi Gojek, aplikasi Grab, ini memang teman-teman tinggal hidupin aja fitur buat precise location-nya. Cuman buat yang lain, sepertinya nggak perlu ya guys. Jadi sini teman-teman mulai batasi aja ya penggunaan buat aplikasinya. Kalau memang nggak perlu-perlu amat, teman-teman tinggal pilih never aja. Dan buat precise location-nya kamu tinggal turn off ya guys. Lanjut ya, masih pada bagian location service. Kalau kalian pilih yang paling bawah, di sini ada system services. Dan di sini yang paling penting ya, teman-teman turn off aja buat suggestion dan search-nya. Karena kalau kalian turn on, dia akan banyak makan baterai iPhone kalian ya. Jadi di sini aku turn off. Dan ada beberapa juga yang aku turn off ya guys, biar bikin baterai makin irit. Dan privacy kita tuh nggak selalu dibaca sama aplikasi yang ada di iPhone ini ya guys. Jadi di sini beberapa aku bikin ke turn off semua. Selanjutnya turn off semua fitur tracking yang ada di iPhone. Ini juga malah bikin beban. Dan privacy kalian tuh semuanya malah jadi ke tracking semua guys. Nah yang pertama, di sini ada namanya tracking. Teman-teman tinggal turn off aja semuanya. Allow apps to request to track, ini wajib kamu turn off semua. Biar aplikasi nggak bisa ngebaca aktivitas teman-teman ya. Yang kedua, ada bagian paling bawahnya. Dan di sini ada Apple Ads. Kalau ini kalian hidupin, teman-teman misalnya lagi cari sesuatu barang, misalnya mungkin lagi cari tas atau sepatu, ini semua aplikasi ngebaca dan dia akan jadi iklan di iPhone kalian ya. Jadi saran aku, ini mending kamu turn off aja guys, bisa bikin hemat baterai. Oke, sebelum kita lanjut ngebahas settingan lainnya, aku mau nginfoin buat teman-teman yang baru pakai iPhone, please jangan sembarangan beli adapter fast charger guys. Banyak brand di luar sana, tapi nggak semuanya aman ya. Yang ada malah bikin iPhone kalian cepet panas dan baterai health makin cepet turun. Rekomendasi aku, kamu bisa pakai seperti yang aku gunakan. Aku pakai dari brand Movi. Soal tegangan, ini tuh udah yang paling stabil ya guys menurut aku. Kan aku juga udah bandingin dengan beberapa adapter lainnya. Kalau tegangan stabil, nge-charge iPhone tuh jadi lebih adem, nggak mudah panas, dan baterai kalian juga lebih awet. Jadi jangan sembarangan beli adapter fast charger. Nah buat link pembeliannya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Yang kedua, kita ngebahas buat performance dan baterai. Beberapa settingan yang harus kalian ubah. Nah yang pertama, pilih setting dan masuk ke baterai. Nah, ini baterai cukup krusial banget ya. Kalau kita pilih bagian charging, yang pertama, teman-teman wajib turn on ya buat optimize baterai charging. Tujuannya apa? Itu biar bikin baterai lebih awet buat jangka panjang ya guys.
Karena secara otomatis mesin iPhone akan mengatur pola pengecasan iPhone sampai ke 100%. Tentu ini berdasarkan pola pemakaian kalian ya. Dan ngomongin buat masalah charge limit, ini sih sebenarnya nggak ngaruh ya. Teman-teman mau bikin ke 80%, 90%, ini benar-benar bebas. Cuman yang paling penting, kamu hidupin fitur ini ya, optimize battery charging. Selanjutnya masih pada bagian baterai, kalau teman-teman pilih yang power mode, ini juga wajib kalian hidupin ya, adaptive power. Ini khusus buat iPhone yang support Apple AI. Ini kamu hidupin biar si mesin iPhone ini bisa adaptasi sendiri sesuai dengan kebutuhan kinerja iPhone-nya. Jadi ngomongin buat baterai iPhone kalian, buat pemakaian daily, itu bisa lebih awet lagi ya guys, dengan fitur ini ya, adaptive power. Selanjutnya di bagian setting general dan pilih background app refresh. Nah ini penting banget ya guys. Ngomongin buat fitur ini itu paling banyak banget nyedot baterai di iPhone kalian. Jadi saran aku yang pertama, teman-teman batasi dulu ya penggunaan ini. Mau menggunakan ketika WiFi only atau pada saat menggunakan WiFi plus cellular data. Di sini aku pilih yang paling bawah, WiFi dan cell data. Cuman sini ngomongin buat notifnya banyak yang aku batasi ya guys buat refresh apps-nya. Yang aku hidupin itu yang penting-penting aja ya, kayak seperti buat mobile banking, buat WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis aku hidupin. Cuman buat apps lainnya, itu tuh banyak yang aku turn off ya guys. Biar baterai iPhone itu bisa lebih lama lagi. Lanjut ada di bagian buat brightness-nya, masuk ke setting dan pilih accessibility. Next pilih display and text size. Nah pada bagian paling bawah, teman-teman turn off ya buat auto brightness-nya. Aku tahu ya, banyak banget yang bilang ini wajib di turn on biar baterai lebih irit. Justru ini kebalikannya guys. Saran aku teman-teman tinggal turn off aja. Tapi ngomongin buat brightness-nya, kamu setting di bawah setengah bar ya. Tujuannya apa? Yang pertama, baterai iPhone teman-teman jauh lebih irit. Dan ngomongin buat display burn ini juga jarang kejadian ya. Karena kalau teman-teman bikin otomatis, jadi tempat terang otomatis menjadi terang seperti ini, kalau semakin lama di posisi full brightness, itu tuh bakalan bikin baterai boros, mesin cepat panas, dan bakalan bikin burn out display guys buat pemakaian jangka panjang. Jadi saran aku, teman-teman setting ke turn off, cuma buat brightness-nya kamu set di bagian bawah sini guys. Buat daily tuh udah cukup banget ya, dan udah cukup terang. Next ada di fitur Apple AI dan Siri ya guys. Nah balik lagi, kalau iPhone teman-teman nggak support Apple Intelligence, saran aku, dan teman-teman juga nggak pakai Siri, kamu turn off semua fitur Siri ya guys. Karena itu juga bikin baterai boros ya. Pada bagian paling bawah, ada suggestion, itu kamu turn off semua ya. Karena kalau teman-teman hidupin, itu Siri juga bisa ngelacak aktivitas penggunaan iPhone kita ya, dan dia akan rekomendasiin aplikasi-aplikasi. Baik lagi, itu bikin baterai iPhone kalian makin boros aja ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai Siri, nggak pakai Apple AI, kamu bisa turn off fitur yang satu ini. Next ada di bagian sound and haptics, masih pada bagian setting juga, pilih sound and haptics. Dan sini pada bagian keyboardnya, keyboard feedback, saran aku, kamu tinggal turn off aja guys pada bagian sound dan haptiknya. Memang sebenarnya cukup asik ya, kalau kita turn on, ngerasain buat suaranya, getaran-getaran kecil di iPhone pada saat typing. Cuma baik lagi, selain ini masih banyak bugs ya, suara keyboard suka kayak gede sendiri nggak jelas, ini juga makan banyak konsumsi baterai guys. Jadi saran aku, kamu tinggal turn off aja pada bagian keyboard feedbacknya. Selanjutnya khusus buat iPhone yang support fitur Always On Display, masuk ke setting dan pilih Display and Brightness. Dan sini ngomongin buat fitur Always On Display-nya, ini saran aja guys, buat pengguna iPhone 16 Pro sampai series di atasnya, ngomongin buat fitur 3 ini, kalau teman-teman mau hidupin sih ini silahkan ya, karena ngomongin buat display-nya udah lebih efisien dan bisa nyentuh sampai 1 Hz. Cuman buat iPhone 15 Pro ke bawah yang support buat Always On Display, saran aku teman-teman nggak usah hidupin di bagian show wallpaper-nya, karena kalau teman-teman hidupin khusus buat iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, itu bakalan bikin konsumsi display kalian makin boros, iPhone cepet panas. Ini sih udah jelas banget ya guys. Jadi saran aku mending teman-teman turn off aja, dan kalian tinggal pakai aja di bagian show notifikasinya. Selanjutnya teman-teman wajib turn on akses iCloud melalui web ya guys. Ini teman-teman simple banget caranya. Masuk ke setting, pilih Apple ID kalian, lanjut pilih iCloud. Dan sini pada bagian paling bawah, itu udah akses iCloud data on website. Nah artinya apa? Kamu bisa mengakses semua data-data iCloud kalian menggunakan browser ya. Nah itu menggunakan Safari, Google Chrome, atau apapun itu, baik itu menggunakan laptop Mac, laptop Windows, kamu bisa akses semua data-datanya guys. Kalau ini teman-teman hidupin, kalau kalian turn off, teman-teman nggak dapat akses iCloud via website ya.
Yang ketiga ngebahas bahwa settingan storage dan data ya. Jadi ngomongin buat storage kalian biar nggak cepet boros, biar tetap irit juga buat storage internal, dan data iPhone kalian juga nggak bocor ya. Nah yang pertama, pada bagian WiFi, teman-teman tinggal klik WiFi-nya aja. Ini teman-teman misalnya di WiFi rumah, kamu wajib turn on ini ya guys. Limit IP address tracking. Jadi biar pada saat teman-teman lagi browsing, IP address kalian ini nggak ke-expose keluar ya guys. Ini teman-teman wajib turn on. Selanjutnya teman-teman balik lagi ke iCloud. Kita pilih iCloud, pilih iCloud Backup. Dan ini juga wajib ya teman-teman, backup over selulernya kalian harus turn off. Karena kalau teman-teman bikin turn on, ini setiap saat data-data teman-teman tuh akan ke backup menggunakan kuota kalian. Dan efeknya apa? Kalau signal iPhone lagi jelek, lagi bermasalah, itu malah bikin iPhone teman-teman cepat panas ya. Teman-teman mungkin juga udah pernah tahu ya. Kalau kita lagi pakai internet, dan signal iPhone kalian tuh kayak cuma dapat 1-2 bar, pasti iPhone teman-teman tuh bakal cepat panas dan baterai makin boros. Nah kalau ini teman-teman hidupin, backup over cellular data, teman-teman turn on, dia setiap kali ada penambahan data baru, otomatis akan backup di iCloud, dan baik lagi ya guys, kuota cepat habis dan iPhone kalian mudah cepat panas. Next tadi di bagian setting App Store ini juga paling banyak makan storage iPhone kalian ya. Tinggal buka setting dan teman-teman tinggal search aja App Store. Dan di sini yang wajib kalian turn on dan turn off. Yang pertama, yang paling bawah ya, di sini ada offload unused apps. Ini wajib kamu hidupin. Jadi secara otomatis buat aplikasi-aplikasi iPhone yang kalian udah install dan teman-teman mungkin jarang pakai. Ini nanti secara otomatis kalau udah 1 bulan nggak kalian pakai, akan ke disable otomatis ya guys. Storage aplikasi akan dibalikin ke storage internal iPhone. Cuma tetap ya, kalau memang teman-teman ada data-data di dalam aplikasinya, ini dia nggak akan terhapus guys. Next lagi pada bagian cellular data, di sini akan ada automatic download menggunakan cellular data. Ini juga wajib kamu turn off ya. Tidak ngomongin buat download aplikasi ini nggak selalu otomatis menggunakan cellular data kalian. Dan lagi pada bagian paling atas, ada automatic downloads. Ini wajib juga kamu turn off. Jadi kalau teman-teman punya beberapa device sekaligus, punya device iPhone, punya device iPad, kalau teman-teman download satu aplikasi yang gratis, itu nggak langsung keinstall di device lainnya guys. Jadi kalau membuat fitur ini, app download wajib kalian turn off. Next ada di bagian setting buat Safari iPhone kalian. Tujuannya apa di sini? Biar storage iPhone kalian nggak cepat penuh dan pada saat teman-teman internetan, data-data kalian tetap aman ya. Nah caranya gimana? Masuk ke setting, pilih Safari. Dan di sini pada bagian paling bawah, di sini ada fitur buat privacy and security. Nah ini dia, privacy and security. Yang pertama teman-teman wajib turn on buat prevent cross-site tracking. Ini wajib banget turn on. Biar pada saat teman-teman menggunakan Safari, IP kalian tuh nggak dilacak dan nggak di-tracker ya guys. Yang kedua, hide IP address. Ini teman-teman pilih opsi yang paling atas, tracker dan website. Jadi ini lebih aman lagi pada saat kalian browsing. Dan yang ketiga, pada bagian untuk private browsingnya, require Face ID, ini sih opsional ya. Kalau mau lebih aman, lebih privacy, kamu bisa turn on fitur yang satu ini. Jadi pada saat teman-teman akses private browsing, dia harus menggunakan Face ID di iPhone kalian ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, clear history dan website data ya. Kalau bisa ini seminggu sekali aja guys. Tujuannya apa? Itu bisa bikin storage iPhone kalian jauh lebih lega lagi. Dan iPhone juga lebih cepat ya guys pada saat loading-loading buat websitenya segala macam. Lebih sacet-sacet, karena kalau teman-teman diemin terus, setiap kali kalian buka website yang ada gambar segala macam, itu akan kesimpan semua yang membuat sketch-sketchnya, dan makin lama ini makin numpuk, itu jadi beban di iPhone-nya guys. Jadi saran aku, seminggu sekali, teman-teman wajib clear buat historinya ya. Website data, all profile, ini semuanya kalian bersihin ya guys. Nah segitu dulu aja ngomongin buat tips setting yang ada di iPhone aku ini. Jadi buat teman-teman yang baru pakai iPhone, teman-teman wajib ubah beberapa settingan yang tadi ya guys. Oke, share video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.